Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di mana sebelumnya Akiyama berkata kalau mengambil uang 200 juta yen dari brankas itu adalah permainan anak kecil. Mendengar itu, sang guru pun langsung melindungi brankas dengan tubuhnya. Dia terlihat sangat kacau. Sang guru pasti menyangka bahwa Akiyama dan Kanzaki akan menyerah begitu dia memberitahu tentang brankasnya itu. Tapi karena Akiyama sama sekali tidak menyerah, sang guru menjadi semakin gelisah. Ini adalah gambaran sempurna dari disonansi kognitif. Kanzaki pun bertanya apa yang dimaksud dengan disonansi kognitif itu. Akiyama menjelaskan apa itu disonansi kognitif. Itu adalah istilah psikologi. Misalnya di sekolah ada seorang guru yang bertanya, mana jawaban yang benar? A atau B? Mau dipikirkan sekeras apapun, jawabannya pasti B. Lalu seorang guru berkeliling dan bertanya dengan semua murid, di mana murid pertama menjawab dengan lantang jawaban A. Kemudian murid kedua yang tak yakin dengan jawabannya mengikuti jawaban A. Murid ketiga dan keempat pun A, dan sampai ke giliranmu. Akhirnya A menjadi jawabanmu, padahal kau tahu dengan pasti bahwa B adalah jawaban yang benar. Merasa gelisah jika tidak ada kecocokan antara mereka dan lingkungan luarnya. Lalu agar tidak gelisah, mereka mencoba untuk membiasakan diri dengan lingkungannya, atau mereka mengikuti lingkungan itu. Di sini sang guru pasti membayangkan kekecewaan Akiyama dan Kanzaki saat sang guru memperlihatkan brankas itu. Tapi kenyataannya Akiyama di sini menantang prediksinya di depan matanya dengan penuh kepercayaan diri. Dan karena hal tersebutlah sang guru menjadi gelisah dan jatuh dalam kondisi disonansi kognitif. Pada akhirnya semua akan menjadi buruk bagi sang guru. Manusia akan menjadi lemah ketika kau menghancurkan rasa percaya dirinya. Tapi di sini Kanzaki masih belum tahu bagaimana cara mengambil uang 200 juta yen itu, karena yang dilakukan oleh Akiyama hanyalah gertakan untuk mematahkan mental lawannya. Tapi tidak ada cara untuk membuka brankas itu. Akiyama di sini berkata kalau itu bukan sekedar gertakan dan ada cara untuk mengambil uang tersebut. Tapi Akiyama belum bisa memberitahu Kanzaki rencananya itu. Sementara itu kondisi sang guru semakin parah. Dia memikirkan semua cara bagaimana Akiyama bisa membongkar brankasnya itu. Tapi yang terpikirkan hanyalah cara-cara standar seperti membongkar brankas itu dengan las, atau mencuri brankas itu dan menghancurkannya di suatu tempat. Dan hasil dari pikirannya itu, sang guru mencoba untuk mengikat brankasnya dengan rantai yang kuat. Dan 25 hari pun telah berlalu semenjak permainan dimulai. Tinggal 4 hari lagi sampai permainan berakhir. Pada hari itu sang guru dan Kanzaki menerima surat dari kantor layar game yang bertuliskan mereka akan mengirim orang untuk mengambil uang itu pada 14 Juni pukul 5 sore, yang artinya 90 jam lagi. Tentu saja jika sang guru bisa bertahan dalam 90 jam ke depan, maka dia mendapatkan 100 juta yen sebagai hadiahnya. Sementara itu Kanzaki bertanya kepada Akiyama apa yang harus dilakukan. Lagi-lagi jawaban Akiyama masih sama seperti sebelumnya, hanya perlu mengawasinya secara terus-menerus. Dan ketika saatnya tiba, brankas itu akan terbuka lebar. Waktu pun terus berjalan. 3 hari, 2 hari, 23 jam, 15 jam, 5 jam. Dan akhirnya tinggal tersisa 59 menit lagi sampai permainan selesai. Saat ini yang mentalnya jatuh tidak hanya sang guru, tapi Kanzaki juga. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, sampai dia menangis dan meminta tolong kepada sang guru untuk mengembalikan uang miliknya itu. Tapi sang guru sama sekali tidak peduli dengan Kanzaki. Waktu terus berjalan. Sekarang tinggal 45 menit lagi, 30 menit, 10 menit, dan hanya 1 menit lagi. Dan akhirnya waktu dari permainan pun selesai. Sang guru pun sangat senang karena permainannya telah selesai dengan uang 200 juta yen yang masih aman di tangannya. Sebaliknya Kanzaki pun menangis sejadi-jadinya karena dia kalah dalam permainan ini.
Dan tidak lama dari itu, datang seseorang dengan jaket dan kacamata hitam. Dia adalah orang dari kantor layar game. Dia datang untuk mengambil uang itu dari sang guru. Dia pun langsung membuka semua segel di brankas itu. Sang petugas langsung menghitung uang tersebut dan berkata kalau kantor layar game akan mengambil 100 juta yen dan sang guru akan mendapatkan sisanya, yaitu 100 juta yen sebagai hadiah. Di sini sang guru pun sangat merasa senang karena usahanya untuk melindungi uang 200 juta itu berhasil dan dia mendapatkan uang hadiahnya. Tapi di sini petugas masih menghitung uangnya dan masih membutuhkan waktu sekitar 10 menit lagi. Tapi tiba-tiba datang 3 orang berpakaian serba hitam dan menggunakan masker datang ke rumah sang guru. Mereka pun berkata kalau mereka berasal dari kantor layar game. Di sini sang guru mengira kalau mereka adalah teman dari orang yang datang pertama. Tapi para orang dari kantor layar game itu berkata kalau hanya mereka bertiga yang diutus dari kantor untuk mengambil uangnya. Di sini sang guru pun kaget dan merasa curiga dengan orang yang pertama. Dan setelah sang guru menunjukkan orang yang pertama, dia sangat terkejut dan tidak menyangka kalau orang pertama yang datang adalah Akiyama yang menyamar sebagai petugas dari kantor layar game. Dan dia mengambil uang 200 juta yang telah dihitungnya tadi dan memberikannya kepada Kanzaki. Sang guru yang berusaha keras melindungi uang tersebut dengan semua kemampuannya ternyata kalah di saat-saat terakhir oleh Akiyama dengan ide liciknya. Di sini sang guru pun terkejut dan marah sejadinya, menganggap kalau kemenangan Kanzaki tidak sah. Sang guru juga menyalahkan para petugas layar game karena mereka datang terlambat 1 jam dari jadwal yang ditentukan. Tapi di sini para petugas asli bingung karena mereka datang tepat waktu, yaitu jam 6 sore. Sang guru yang tidak terima pun marah dan memaki petugas layar game karena di kartu yang diberikan tertulis kalau itu jam 5 sore bukan jam 6. Tapi tiba-tiba Akiyama berkata sambil tertawa, "Kau kalah Fujisawa. Kartu yang kau terima adalah kartu palsu. Aku yang mengirimnya dan kartu yang asli ada di tanganku. Kartu ini datang 1 minggu yang lalu di kotak suratmu. Tapi karena kau tidak keluar rumah dalam waktu yang lama, aku sempat untuk mengambil kartu itu dan memanipulasinya sedikit. Tujuanku dari awal adalah membuatmu fokus pada brankas dan tidak meninggalkan kamarmu, yang artinya membuatmu tidak mengambil kartu adalah rencanaku." Saat ini sang guru benar-benar kalah dari Akiyama. Dia menangis sejadi-jadinya karena terjerat hutang 100 juta yen dari permainan ini. Petugas dari layar game pun sudah selesai menghitung uangnya dan mengkonfirmasi kalau itu adalah uang yang mereka berikan. Mereka pun langsung memberikan Zaki hadiah uang 100 juta yen atas kemenangannya di permainan ini. Setelah itu mereka langsung pergi begitu saja. Di sini ternyata Akiyama tidak hanya memanipulasi kartu sang guru tapi juga kartu Kanzaki. Ini karena jika Kanzaki tahu rencananya, dia tidak akan bisa berakting seperti tadi dengan natural. Oleh karena itu dia tidak memberitahu kepada orang yang polos dan jujur seperti Kanzaki. Tapi setelah mendapatkan uang itu, Kanzaki pun bertanya-tanya apa yang akan terjadi kepada sang guru saat ini. Dia pasti akan menjadi orang yang sangat menderita, jawab Akiyama. Dan dengan kebaikannya Kanzaki berlari dan kembali datang ke rumah sang guru, di mana dia memberikan uang 50 juta yen kepada sang guru untuk membantunya. Di sini dia meminta kepada sang guru untuk tidak pernah berkata kalau manusia itu tidak dapat dipercaya. Dan setelah itu ternyata Akiyama juga memberikan uang 50 juta yen miliknya kepada sang guru. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat itu dan menuju apartemen dari Kanzaki. Tapi setelah sampai, hal yang tidak terduga-duga pun terjadi. Kanzaki yang mengira kalau permainan itu telah selesai, dia mendapatkan kartu lagi dari layar game untuk permainan ronde kedua. Dan inilah layar game part ketiga.